Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras biasanya dikenal dengan istilah hardware dalam bahasa Indonesia. Ialah salah satu elemen komputer yang sifatnya bisa dilihat dan disentuh secara langsung atau dalam bentuk nyata yang digunakan untuk mensupport proses komputerisasi. Perangkat keras merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem komputer atau perangkat elektronik karena berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan program atau software serta menyimpan dan mengelola data. Perangkat keras dalam SIM ketatausahaan adalah semua perangkat fisik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data terkait dengan kegiatan administrasi dan keuangan di sebuah lembaga pendidikan. Perangkat keras memiliki beberapa komponen yang dipisahkan menurut fungsinya: input device, proses device, output device, dan storage device, dan peripheral atau unit tambahan. Manfaat perangkat keras yaitu dalam SIM ketatausahaan yaitu untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi, meningkatkan kapasitas penyimpanan, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan mobilitas. Terus selanjutnya itu pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Sebuah software atau perangkat merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Macam-macam perangkat lunak. Itu yang pertama ada operating system atau sistem operasi. Yang kedua ada programming language atau bahasa pemrograman. Yang ketiga ada application program atau program aplikasi. Macam-macam perangkat lunak berdasarkan distribusinya itu yang pertama ada freeware, hardware, spyware, open source, dan shareware. Fungsi perangkat lunak SIM ketatausahaan yaitu yang pertama memiliki fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Dua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai layanan berbasis internet untuk akses pendidikan. Contohnya itu misalnya ada Zoom, Google Meet, Google Classroom, e-learning, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini saya itu akan mengulik tentang Google Meet. Google Meet itu adalah platform yang memungkinkan interaksi, komunikasi, dan kolaborasi antara guru dan siswa secara virtual. Ini adalah salah satu bentuk pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online yang semakin populer, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Google Meet ini telah menjadi salah satu alat populer untuk komunikasi jarak jauh, terutama selama pandemi COVID-19 kemarin, ketika banyak orang beralih ke work from home atau bisa disebut dengan bekerja dari rumah.
Google Meet ini dapat diakses melalui web browser pada komputer atau melalui aplikasi yang tersedia untuk perangkat mobile di Android dan iOS. Google Meet adalah layanan konferensi video yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengadakan pertemuan virtual dengan menggunakan audio, video, dan fitur berbagi layar. Dalam konteks pendidikan, Google Meet memungkinkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada siswa dari jarak jauh. Yang selanjutnya ada beberapa fitur utama Google Meet yang relevan dalam konteks pendidikan yang biasa dilakukan ketika pembelajaran jarak jauh. Yaitu yang pertama ada video conference. Guru dan siswa dapat terhubung melalui konferensi video dalam waktu nyata. Ini memungkinkan interaksi langsung dan komunikasi verbal yang mirip dengan suasana kelas fisik. Yang kedua yaitu audio conference, yaitu selain video, pengguna juga dapat berpartisipasi dalam konferensi hanya menggunakan audio. Ini memungkinkan siswa untuk mendengarkan presentasi atau diskusi tanpa perlu memiliki kamera atau bandwidth internet yang kuat. Yang selanjutnya ada berbagi layar. Fitur ini memungkinkan guru untuk berbagi layar komputer mereka dengan siswa. Dengan demikian, guru dapat menunjukkan presentasi, dokumen, atau aplikasi tertentu kepada seluruh kelas secara real time. Begitu juga dengan siswa. Siswa juga bisa melakukan demikian. Lalu ada obrolan teks. Google Meet juga menyediakan obrolan teks di samping konferensi video. Fitur ini memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pendapat, atau berkomunikasi secara tertulis selama sesi pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada rekaman pertemuan. Google Meet memungkinkan guru untuk merekam sesi pembelajaran. Fitur ini berguna jika ada siswa yang tidak dapat hadir atau perlu mengulang materi pembelajaran. Rekaman ini dapat diunggah ke platform berbagai video seperti YouTube atau Google Drive untuk diakses kembali nanti. Lalu integrasi dengan aplikasi Google lainnya. Google Meet terintegrasi dengan alat-alat Google Workspace lainnya seperti Google Drive dan Google Calendar. Ini memudahkan guru dalam berbagi materi pembelajaran, tugas, dan jadwal dengan siswa. Layanan seperti Google Meet memungkinkan pendidikan jarak jauh yang lebih mudah diakses dan dapat mengatasi batasan geografis atau fisik. Ini memberikan fleksibilitas kepada siswa dan guru untuk terlibat dalam proses pembelajaran, bahkan ketika mereka tidak berada di lokasi yang sama. Namun penting juga untuk mempertimbangkan aspek teknis, keamanan, dan privasi saat menggunakan layanan berbasis internet untuk pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.